Menteri Pertahanan Israel, Yoav Gallant, menyebut Hizbullah tidak akan dibebaskan terkait tuduhan atas serangan di Golan pada hari Sabtu kemarin. Belum juga kelompok itu mengaku Israel kembali dengan klaim berdasar setelah identifikasi serangan menyeret Iran di dalamnya. Lebih dari itu, roket dengan kemampuan luar biasa memasuki arena, bikin perang skala penuh yang mahal kini berada di depan mata. Jadi, sejauh mana Iran terlibat kali ini? Roket berhulu ledak 50 kg. Serangan yang diidentifikasi IDF sebagai serangan dengan ledakan terhebat menghantam dataran tinggi Golan pada Sabtu 27 Juli. Karena itu, amunisi yang digunakan pelaku segera menarik perhatian pihak berwenang Israel yang tentunya akan menangani persoalan serupa di masa depan. Diketahui salah satu roket mendarat di lapangan sepak bola di Majdal Shams, tempat anak-anak setempat berada saat itu, yang mengakibatkan 12 orang tewas dan 19 lainnya luka-luka. Menurut juru bicara Daniel Hagari, itu adalah Falak 1 dari gudang senjata gerakan Syiah Hizbullah. Berdasarkan keterangan kepada wartawan yang dikutip TASS, Hagari mengemukakan temuan forensik dari lokasi kejadian yang disebutnya mengarah pada kecurigaan tersebut. Dalam hal ini, Falak 1 hanya digunakan oleh kelompok Hizbullah yang sebelumnya melancarkan serangan dari Cheba'a, sebuah desa di Lebanon Selatan. Roket Falak 1 menghantam lapangan sepak bola di sini. Itu adalah roket Iran yang diproduksi di Iran, roket dengan hulu ledak lebih dari 50 kg bahan peledak. Katanya dalam konferensi pers di dekat lokasi kejadian di Majdal Shams, seperti yang disiarkan oleh saluran TV Kan 11. Hal inilah yang kemudian mendasari pihak berwenang Israel menyalahkan Lebanon dan Hizbullah serta bersumpah akan memberikan tanggapan keras. Sebab menurut Hagari, kejadian itu menjadi insiden yang sangat serius bagi Israel. Falak 1 dipasok Iran sejak 1990-an. Berdasarkan tuduhan Israel yang mengacu pada sejumlah asumsi, ditemukannya roket Falak 1 di lokasi kejadian membuat Iran jadi makin terseret. Ya, Falak 1 pada hakikatnya menjadi sistem kedua yang diperkenalkan oleh Hizbullah ke garis depan untuk menggempur negara Zionis. Tepatnya pada Januari lalu, Hizbullah melepaskan Falak 1 untuk menguji kemampuan baru mereka. Jadi, apa itu Falak 1 dan seperti apa roket ini dikembangkan? Mengutip Al-Mayadin, senjata ini dikembangkan oleh organisasi industri dirgantara Iran dengan spesifikasi yang cukup menjanjikan. Di antaranya memiliki jangkauan 10 km dan membawa hulu ledak berdaya ledak tinggi serta berbobot 50 kg. Bahkan versi terbaru yang mereka rilis belum lama ini menandai peningkatan pada kaliber dan hulu ledak sistem, di mana Falak 2 adalah roket kaliber 333 mm membawa hulu ledak 120 kg yang ditingkatkan. Sebagai perbandingan, roket Falak 1 memiliki kaliber 240 mm. Sumber Al-Mayadin pun membenarkan bahwa Hizbullah telah memiliki sistem Falak 1 sejak tahun 1990-an dari Iran dan telah menggunakannya dalam operasi menjelang pembebasan Lebanon Selatan pada tahun 2000. Melalui sumber Hizbullah yang mengetahui permasalahan ini, mereka mengakui secara terbuka bahwa sistem yang dimaksud telah digunakan sebelumnya dalam berbagai pertempuran. Selain itu, masih melalui sumber yang sama terungkap bahwa rudal dilengkapi dengan hulu ledak termobarik yang menghasilkan suhu dan tekanan ekstrim di area yang luas pada titik ledakannya. Untuk kalian ketahui, hulu ledak termobarik yang dilengkapi ATJM telah terbukti mampu menghancurkan kendaraan lapis baja dan infanteri sekalipun. Iran membantah terlibat. Juru bicara militer Israel Daniel Hagari mengatakan pada hari Sabtu bahwa roket yang digunakan dalam serangan mematikan di Golan adalah Falak 1 buatan Iran yang ditembakkan oleh Hizbullah. Sama seperti Hizbullah yang membantah, pihak Iran pun menolak mentah-mentah klaim tersebut dalam keterangan yang ditanggapi setelahnya. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasser Kanani dalam hal ini menyebut pernyataan Israel tidak akan diindahkan oleh pihak lain.
Katanya pada hari Minggu dalam keterangan yang dikutip Iran International. Hanya saja, Kanani tidak menjelaskan apakah yang ia maksud adalah tidak ada roket negaranya yang digunakan dalam serangan atau kelompok proksi Iran tidak menembakkan amunisi apapun ke sasaran sipil. Serangan itu juga memicu reaksi luas di seluruh dunia. Israel sendiri menjanjikan balasan yang menurut para pejabat dalam siaran media lokal dampaknya akan berujung pada pertempuran sengit. Gedung Putih pun begitu, mereka tak ketinggalan mengutuk serangan dan ikut menyalahkan Hizbullah dengan mengatakan itu adalah roket mereka dan diluncurkan dari wilayah yang mereka kuasai. Otoritas Amerika sekaligus menambahkan bahwa Washington telah berdiskusi dengan pejabat Israel dan Lebanon sejak serangan hari Sabtu yang digambarkan mengerikan oleh pihak terkait. Pasang badan dan peringatkan Israel. Sama seperti Amerika yang berdiri di balik setiap tuduhan Israel, Iran pun berperan sangat baik untuk melindungi proksi di bawah poros perlawanan yang didukungnya. Seiring dengan pesawat perang Israel yang telah melakukan serangan udara ke target-target Hizbullah, Iran pasang badan untuk meredam tuduhan yang tertuju pada kelompok itu. Dalam sebuah pernyataan pada hari Minggu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Nasser Kanani menuduh Israel berusaha mengalihkan opini publik dan perhatian global dari kejahatannya di jalur Gaza. Tempat Israel telah menewaskan lebih dari 39.000 warga Palestina sejak Oktober. Tuduhan Iran sejalan dengan pernyataan Hizbullah yang menyangkal perannya dalam serangan itu. Mengutip Middle East Monitor, Kanani menyebut klaim yang dibuat oleh Israel mengenai serangan Majdal Shams sebagai skenario yang dibuat-buat. Seraya menambahkan bahwa Tel Aviv tidak memiliki otoritas moral minimum untuk menilai dan mengomentari insiden tersebut. Tidak hanya itu, Kanani bahkan meminta masyarakat internasional, khususnya Dewan Keamanan PBB, untuk mendukung stabilitas dan keamanan Lebanon untuk melawan agresivitas rezim Zionis, serta menekankan bahwa setiap tindakan bodoh Israel dapat membuka jalan bagi peningkatan ketidakstabilan, ketidakamanan, dan kobaran api perang di kawasan. Sementara mengacu pada tanggapan terhadap AS, Kanani mendesak agar negara itu dapat mencegah Israel. Perang skala penuh akan sangat mahal. Demi melihat seberapa besar kekhawatiran jangka panjang yang ditimbulkan dari konflik ini, sejumlah kekacauan nyatanya telah terlihat di kawasan ini. Maskapai penerbangan Timur Tengah Lebanon misalnya, terpantau telah menunda beberapa kedatangan penerbangannya di Beirut, dan sejumlah negara Eropa menyarankan agar warga negaranya segera meninggalkan Lebanon. Kendati demikian, ada satu fakta yang meski tidak mengubah keadaan, tetap saja terdengar melegakan. Ini terkait mahalnya biaya perang skala penuh yang akan menjadi pertimbangan kedua kubu untuk tidak melanjutkan serangan ke skala lebih besar. Dosen hubungan internasional di Universitas George Washington, Mohammad Gaedi, meyakini Israel dan Hizbullah masih jauh dari perang skala penuh karena beberapa alasan. Mengatakan kepada Iran International, pernyataan Gaedi didasarkan pada sejumlah analisis. Di antaranya pada perang tahun 2006, biaya dalam perang Israel-Hizbullah menghabiskan sekitar $3,5 miliar. Saat ini, serangan terhadap Hizbullah dapat menelan biaya lebih dari $50 miliar. Selain itu, kemampuan Hizbullah yang ditingkatkan, termasuk rudal presisi, memposisikan mereka untuk membalas secara efektif terhadap target-target Israel, katanya menambahkan. Iran mungkin mengelak atas keterlibatan, namun segelintir pembenaran akan selalu ditemukan dalam hubungan yang kuat antar sekutu. Karena itu, kesimpulan seperti apa yang bisa kalian tarik dari kejadian ini?